Apa kabar Cornelia Agatha pasca jarang tampil di layar kaca? Moncer di tahun 90-an melalui sinetron Sidul Anak Sekolahan, kini seolah tak berbekas dan hilang begitu saja termakan zaman. Namun ada satu hal yang tak pernah hilang, yakni kecintaannya pada dunia seni peran, khususnya teater. Demi menyalurkan hasratnya itu, beberapa kali dalam setahun, Lia menyempatkan diri ambil bagian dalam pertunjukan teater yang digelar. Saya terlibat di teater dari tahun 1995-an ya kalau nggak salah. Terus saya pertama kali kan dari teater di Bulungan, teater Tetas, terus saya ikut semua banyak lah ya grup-grup. Nah tapi terakhir memang saya udah benar-benar memantapkan diri bergabung terus di teater Koma. Bisa dibilang saya sudah menjadi bagian di dalamnya gitu. Memang sih bagi saya teater itu memang cikal bakal dari sebuah pemeranan ya, seni peran gitu, dan saya merasa lebih kaya aja kalau di panggung gitu, batin saya, dan eksplorasi permainan, terus peran-peran yang saya dapat itu saya lebih kaya di panggung aja dibanding di TV gitu. Jadi itulah salah satu yang membuat saya mencintai teater. Setahun 2 kali sih ya, tapi kan memang sekarang saya sibuk kuliah kan ya. Saya sibuk kuliah, saya juga kan seorang ibu, bertanggung jawab sama anak-anak. Jadi memang mungkin sekarang bisanya setahun sekali aja deh gitu. Untuk sementara ini, biasanya saya dulu setahun 2-3 kali. Tak lagi eksis sebagai pesinetron yang membesarkan namanya, ibu dari Tristan Atala Lalwani dan Makaila Ataya Lalwani ini ternyata tengah kuliah lagi dengan mengambil jurusan hukum di kampusnya. Saya lagi kuliah hukum, saya ya mudah-mudahan setahun setengah lagi lah, mudah-mudahan bisa wisuda, mudah-mudahan. Saya lebih ke saya memang kan suka dengan masalah-masalah suka memperhatikan gitu masalah-masalah kasus-kasus kemanusiaan, terus anak, akan lebih konsen ke situ sih ke depannya nanti, masalah-masalah kemanusiaan dan nasib anak gitu, khususnya yang menjadi korban kekerasan gitu. Saya tertarik dengan hukum humaniter ya gitu. Serupa dengan Cornelia Agatha, pasca menikah dengan Daniel Patrick Schultz di tahun 2015 lalu, mantan pemain film dan model Wanda Hamidah kini sangat jarang tampil di layar kaca. Usai menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan ramai diberitakan dalam kasus narkoba Raffi Ahmad, Wanda menghilang dari dunia keartisan. Tak banyak yang tahu jika Wanda kini banyak menghabiskan waktunya di bidang properti sekaligus menjalani profesinya sebagai notaris. Selain pekerjaan notaris, lagi menjajali diri juga sebagai pengusaha, lagi bangun townhouse kecil-kecilan di daerah di luar Jakarta. Harus mengenal material, harus banyak yang harus disurvei, terus ngurus perizinan juga nggak mudah. Gitu. Belum nanti setelah jadi belum lagi marketingnya gitu. Jadi tapi dijalanin aja toh. Mengantongi pengalaman sebagai selebriti dan anggota dewan tak membuat Wanda lantas besar kepala dan merasa profesi barunya kini dapat dijalani tanpa hambatan. Salah satu cara agar produknya dikenal luas, Wanda mengaku harus berjuang keras mencari dan mensurvei sendiri calon konsumennya. Marketnya masih disurvei juga dan itu nggak mudah. Kita juga survei melihat-lihat townhouse di sekitar yang kita bangun itu seperti apa, dan kalau lihat ada yang laku kenapa mereka laku, kalau lihat ada yang nggak laku belajar gitu kenapa mereka nggak laku gitu. Jadi belajar dari nggak cuma jadi orang ya, pasar market yang kita mau jual itu berapa, yang lagi laku berapa, atau sampai kemudian model seperti apa sih yang diingini oleh customer gitu. Berbekal pengalaman dan kegigihan, mantan aktivis 98 ini
secara perlahan mulai handal bernegosiasi dalam menangani bisnisnya. Terlebih, latar belakang ilmu hukum yang ia miliki diakui sangat membantunya dalam pekerjaan sehari-harinya sebagai pebisnis dan notaris. Lantas, bagaimana Wanda berbagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Enggak lah, saya masih bisa ngantar anak ke sekolah, masih bisa ngajar kelas yoga, masih bisa. Artinya kan kalau bisnis ini kan paling kita cuma perlu meeting sehari 2 hari, terus melihat progresnya, harus update aja tiap hari, meluangkan waktu untuk mengupdate perkembangan. Quality time pasti pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah, terus sama maghrib ya, kita usahakan maghrib itu setelah sholat kumpul makan malam bersama, sholat berjamaah sampai anak-anak belajar, biasanya aku tungguin gitu. Jadi biasanya saya malam udah di rumah kok gitu. Jadi itu saat yang paling berkualitas, pagi dan maghrib, karena anak-anak kalau pulang kan udah sore, baru pada pulang juga, pulang les udah jam 4.